Perkenalkan, nama saya Maria Advensanuning dengan NIM 180303030 dari kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang. Di sini saya akan mereview buku ke-9 tentang politik horor dari mata kuliah Sosiologi Politik. Kegelisahan masyarakat kontemporer terkait dengan isu-isu seperti teror, kerusakan budaya, dan invasi dengan tema menakutkan seperti kemiskinan, penularan, dan kekacauan dengan kekerasan. Genre horor yang dengan bijak menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-siaan sebagai ciri utama kehidupan sehari-hari telah lama menggunakan hantu globin dan untuk membentuk ketakutan yang sama ini. Kebanyakan horor bisa dikatakan politis. Ilmuwan dan ahli retorika mendemonstrasikan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Sosiolog menggemakan gagasan ini dengan mendefinisikan hantu sebagai satu cara di mana sistem kekuasaan yang kejam membuat diri mereka dikenal ketika kekerasan sosial yang tertekan atau tidak terselesaikan, yaitu akan menuntut keadilan. Insakov pada tahun 2017 mengamati fenomena demokrasi atau penarikan populer dari politik. Banyak dari karya ini menunjukkan bagaimana metafora undead membantu publik memahami wacana politik yang menyuruhkan kejahatan tersembunyi untuk memangsa ketakutan prima. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan menjadi semakin berani. Oleh karena itu, muncul di persimpangan horor dan politik dari sudut yang berbeda. Alih-alih mempertimbangkan bagaimana pesan politik tertanam dalam simbol dan kiasan cerita horor, ia akan memeriksa bagaimana simbol dan kiasan cerita horor digunakan dalam pesan politik. Dalam teori tentang demokrasi kejahatan, ekonomi kejahatan, dan hubungan internasional kejahatan, bukan hanya analisis dan akademis yang menggunakan pengukur untuk memahami lanskap politik. Demikian pula, hantu menandai hal-hal yang mengganggu atau menghantui politisi, institusi, atau tempat seperti Gedung Putih yang ditandai dengan kekhawatiran tentang pekerjaan, jajak pendapat, perang, hutang, ISIS, dan Ebola. Di sini zombie mengartikan berbagai macam kesengsaraan ekonomi, troll mengartikan keserakahan, laba-laba mengartikan ketidakjujuran, serta sosok maut dengan sabitnya muncul di tengah perdebatan kesehatan. Metafora mengerikan yang seperti ini ditemukan dalam film horor, tetapi tanpa manfaat label untuk memperjelas simbolisme dan subteksnya. Semua monstrositas simbolis dan retoris ini mungkin memiliki dampak lebih dari sekedar menambah nilai hiburan politik Amerika. Sebagaimana film horor postmodern menghadirkan tantangan terhadap rasionalitas, memaksa konfrontasi dengan irasional, kejahatan politik yang merayakan apa yang mengerikan dan tidak wajar adalah simbol ambiguitas. Narasi horor memperumit hubungan antara indera dan pengetahuan. Zombie merupakan fenomena massal yang melumpuhkan struktur masyarakat dengan merampas lebih banyak lagi kekuatan pilihan atau pemikiran secara sadar dari warganya. Keanehan dalam bentuk apapun pada dirinya sendiri merupakan upaya untuk mengkategorikan kaotik, tapi karena monster tidak terlukis, upaya semacam itu menjadi sia-sia. Dalam cerita horor, yang bertahan adalah orang-orang yang menerima dan merangkul irasionalitas, situasi dan impuls tidak logis dari primal mereka sendiri. Dengan mengangkat politisis menjadi supernatural, dan karena itu manusia super, status mereka menjadi tak terbendung. Warga negara biasa tidak dapat berharap untuk menang, setidaknya tidak dalam jangka panjang melawan kejahatan yang tidak akan pernah mati. Sebuah fenomena yang pada gilirannya dapat membuat orang merasa bahwa mereka juga tidak memiliki kewajiban terhadap mimpi buruk politik yang mereka ciptakan. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu secara keseluruhan atau mengubahnya secara tegas. Jadi,
Teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi terlalu bermasalah untuk dilanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal dapat menghadapi krisis. Individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme, karena banyak teori politik menampilkan krisis yang menggambarkan krisis sebagai masa-masa sulit yang mengerikan dan kejahatan dan dislokasi merajalela. Saat ini, teori krisis mencakup politik yang beragam. Yang terkenal adalah karya kaum Marxist. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebijakan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Jadi tersembunyi atau mencakup ancaman yang gagal ditangani. Horor populer bergabung dalam teori krisis dalam menghadapi kejahatan yang salah secara radikal. Tanda-tandanya bisa spektakuler atau halus. Taruhannya bisa sangat besar, seringkali jiwa, bahkan dunia. Tantangannya adalah menghadapi dan mengalahkan kejahatan, dan melalui kengerian kita belajar memahami kejahatan dengan segera dan dengan terampil. Oleh karena itu, horor berbagai tema dengan teori krisis, kategori umum membuat sedikit pengertian tentang peristiwa terkini, kekuatan yang menjadi perisai masalah yang mengerikan, dan tanggapan kita membutuhkan revisi radial. Tetapi perbedaannya penting. Teori krisis membuat argumen horor bercerita. Teori krisis membahas para intelektual, horor mencapai warganya. Teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme yang tidak mampu memahami masalah yang muncul tetapi tetap menarik. Horor yang menimbulkan emosi dan citra. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan budaya populer. Teori krisis mengabstraksikan pola kejelasan. Horor juga konkret menjadi hal-hal yang tidak dilanjutkan. Teori krisis mendukung bisnis as usual untuk menunjukkan peradaban. Horor juga mempersonalisasikan krisis melalui simbol. King juga mengatakan bahwa horor mencoba untuk menjijikkan orang, menjijik membuat orang merasa tidak enak. Namun perasaan yang mengerikan tumpang tindih dengan perasaan kagum, seperti saat ini memuji pahlawan atau menyembah dewa. Merasa tidak enak adalah merasakan amoralitas dan kefanaan kita. Itu memperbesar penyakit dengan meluapnya batas-batas peradaban antara penyakit dan kejahatan. Soren Kierkegaard memperlakukan ketakutan sebagai properti kepolosan, terutama anak-anak yang tidak mengetahui tindakan versus kejahatan. Anak-anak tahu bahwa dunia orang dewasa ada, tetapi tidak secara detail, hanya dalam keinginan dan ketakutan, bukan dalam kenyataan. Karena tidak bersalah atas tanggung jawab orang dewasa, anak-anak harus tumbuh menjadi kenyataan yang menginformasikan perasaan dan kejahatan, rasa bersalah, dan pengampunan. Sepanjang jalan, anak-anak melihat sekilas realitas dewasa dengan sensibilitas yang samar-samar tetapi kuat. Ketakutan dan ketegangan yang dihasilkan adalah etos utama horor. Orang dewasa terus melihat sekilas apa yang tidak dapat mereka hadapi sepenuhnya. Beberapa kengerian politik datang dari orang dewasa juga. Namun kondisi ini termasuk ketakutan, sementara upaya untuk menyangkal biasanya memperburuknya. Orang dewasa harus pandai melihat sekilas apa yang tidak kita ketahui, tapi memiliki alasan untuk ditakuti. Kengerian yang baik mengeksplorasi apa yang mungkin kita takuti,
Kengerian yang buruk hanya mengeksploitasinya, tetapi ketakutan manusia akan kejahatan bergantung padanya. Untuk politik, tujuan utama dari gambar-gambar yang luar biasa adalah untuk menempatkan wajah-wajah yang dapat dipahami secara manusiawi dan ancaman. Momen pertama menghadapi adalah langkah realis menghadapi fakta-fakta sulit. Tantangannya bukanlah berpaling dari kenyataan yang mengerikan, tetapi untuk melihat untuk apa mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi kita. Hanya dengan begitu kita dapat memberikan perhatian yang dekat dan konstruktif kepada mereka. Kengerian seringkali sangat mengancam kita, sehingga kita membutuhkan keberanian yang nyata untuk menghadapinya, atau kengerian membodohi kita sepenuhnya sehingga kita membutuhkan ketajaman yang tajam untuk membedakannya. Dalam menghadapi makhluk dan situasi lain sebagai manusia, kita mempelajari kompleksitas kedewasaan tanpa sinisme atau rasa tidak aman yang membuat kita tidak membedakan barang dan kejahatan. Dalam menghadapi diri sendiri dan orang lain sebagai manusia, kita menemukan komplikasi utama dari individualitas manusia. Oke, sekian dari materi ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Terima kasih.